jangan ngikutin file aslinya. Misalnya Bapak Ibu kalau bikin file video, video pembelajaran fix gitu ya, kadang suka bikinnya itu. Jangan diupload dengan nama itu ya. Jadi langsung diganti namanya dengan judul videonya. Misalnya seperti jadi kalau video kita sangat deskripsi ini sangat bermanfaat jika Bapak Ibu juga mau mengajak, mengengage anak-anak, melibatkan anak-anak gitu. Jadi bisa jadi tugasnya bisa Bapak Ibu posting juga di sini gitu. Jadi anak-anak kita minta untuk nonton. Jadi kayak misalnya instruksi di sini bisa ditulisin instruksi untuk siswa SMP 161 Jakarta kelas 8 angkatan berapa gitu ya. Terus silahkan disimak videonya, lalu buat ringkasan dan di Google Classroom sudah disiapkan penilaian bla 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 misalnya. Jadi ada instruksi khusus biar anak-anak juga nonton ke videonya Bapak Ibu di YouTube ini gitu. Nah, itulah salah satu fungsi kolom deskripsi. Jadi disesuaikan saja sama kebutuhan Bapak Ibu. Kalau mau ada tugas tambahan bisa ditulis ya di bagian deskripsi. Nah, kemudian thumbnail. Thumbnail ini nanti adalah cuplikan gitu ya, cuplikan dari videonya Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa yang sudah dipilihkan sama YouTube-nya. Kalau misalnya Bapak Ibu punya yang lain, nah ini bisa upload thumbnail sendiri gitu. Jadi kalau nanti kita udah di level berikutnya dari guru youtuberku udah bisa nih bikin thumbnail misalnya. Nah itu udah bisa pakai kalau Bapak Ibu pakai akunbelajar.id, Canva atau salah satu situs desain gratis untuk pendidikan itu udah bisa bikin thumbnail YouTube, banner dan lain sebagainya, dan itu gampang banget cara bikinnya gitu. Tinggal gimana kreatifnya kita aja sebagai pemilik channel gitu. Nah, kemudian balik ke settingan dari thumbnail, biasanya udah dipilihin. Kalau kita nggak mau yang dipilihin, kita pilih sendiri. Ada 3 biasanya. YouTube udah nyiapin, kita tinggal pilih. Kemudian ada playlist. Nah, playlist ini kita bisa klik. Kalau sudah ada, kalau belum ada, dilewat juga nggak masalah. Nah, ini Bapak Ibu settingan yang paling penting salah satunya adalah penonton. Kadang kita ngerasa video ini emang kita buat anak-anak didik kita gitu ya. Jadi Bapak Ibu suka latah, iya videonya dibuat untuk anak-anak. Padahal sebaiknya Bapak Ibu men-setting video ini dalam settingan yang bawahnya. Tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Kenapa? Karena YouTube sudah membedakan mana channel untuk YouTube Kids, mana channel untuk penonton biasa. Jadi kalau untuk YouTube Kids biasanya emang gak dinyalain notifikasinya karena yang nonton anak-anak belum bisa baca, mereka cuman ngelihat dari gambarnya aja. Nah, jadi sebaiknya Bapak Ibu men-settingnya tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak gitu ya. Nah, jadi settingannya tidak. Kemudian ada tanda panah kecil di sini, pembatasan usia. Lalu Bapak Ibu juga pilihnya tidak, jangan batasi video saya untuk penonton berusia 18 tahun ke atas saja. Jadi tidak dibatasi. Ini bukan buat anak-anak, tapi anak-anak boleh nonton, gitulah kira-kira. Gitu. Jadi settingannya seperti itu ya. Harap Bapak Ibu mungkin ingat. Dan kalau mau dicatat silakan. Jadi settingan penonton itu dua-duanya kita setting tidak gitu. Nah, kemudian dari sini baru kita klik tampilkan lebih banyak. Nah, silakan Bapak Ibu kembali ke settingan videonya Bapak Ibu masing-masing di layar laptop dan pastikan settingan penontonnya adalah tidak dan pembatasannya juga tidak. Nah, baru kita masuk ke bagian bawahnya tentang promosi berbayar dan tag. Oke? Silakan. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan juga dipersilakan.